kembali lagi di lanjutan pembahasan mengenai materi constraint layout, linear layout, dan relative layout, serta beberapa customisasi layouting lainnya. Di video kali ini kita akan langsung saja membahas studi kasus gitu ya, untuk mengcompile hal-hal yang kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Studi kasus kali ini kita akan membuat 2 project ya. Project pertama bikin biodata kayak gini. Kita bisa bikin pakai constraint layout gitu, pakai drag and drop gitu ya, seperti teori yang kita tahu kenapa harus pakai constraint layout, kenapa harus pakai linear, dan kenapa harus pakai relatif. Untuk project kedua kita akan coba bikin seperti ini, anime news gitu. Kita punya satu halaman, ada banner, kemudian ada anime movie-nya, ada title, button download, ada tombol rent and buy, ada informasi detail, dan kalau kita scroll ke bawah dia akan ikut bergerak ya, satu halaman full ke atas gitu. Oke, kita langsung saja praktekkan 2 project ini gitu. Kita mulai dulu dari yang pertama, yang sebelah kiri ini. Kita bikin project baru di Android Studio-nya. Oke, teman-teman bisa langsung bikin aja new project gitu, dan lakukan proses seperti biasa. Bikin nama project misalkan anime info gitu. Di sini kita pasang 19 ya, API 19 untuk KitKat. Oke, kita langsung saja execute project yang pertama gitu, mengenai biodata. Ya, sambil menunggu Gradle, teman-teman bisa langsung buka saja folder res layout, kemudian activity main, dan teman-teman bisa pasang string dulu ya. Jadi di sini kita pasang dulu string-string yang dibutuhkan seperti yang ada di studi kasus. Misalkan di sini ada namanya first name, kemudian di sini ada last name, kemudian ada birth date, kemudian ada country, dan ada apply. Oke, kita punya yang pertama adalah first name, yang kedua adalah last name, yang ketiga adalah birth date, yang keempat ada country, dan yang kelima ada apply. Oke, ya kita langsung saja mulai ke dalam codingannya. Kita tutup dulu area sebelah sini, kita perbesar gitu, kita delete dulu teks yang ada di sini. Nah, untuk bisa memasukkan edit text, kalau kita mau pakai drag and drop, kita bisa pakai edit text ya. Kalau di sini namanya plain text gitu. Ini cukup banyak jenis-jenis edit text gitu, sesuai fungsinya masing-masing. Password, email, phone, time, date, number gitu. Nah, ini kita pasang yang common adalah si plain text gitu. Nah, kita pasang di sini. Habis itu kita ganti dulu ya namanya first name. Add string first name biar kelihatan. Nah, kita tahu di sini error gitu ya. Kenapa? Karena nggak punya constraint gitu ya. Kalau kita lihat errornya ya, missing constraint gitu. Nah, maka hal yang kemudian dilakukan adalah kita langsung pasang area atasnya ke parent, area kirinya ke parent juga, sehingga jadi seperti ini. Nah, kemudian kita pasang lagi nih di sebelah kirinya. Dan nah, kalau teman-teman lihat, wah ternyata bentrok nih gitu ya. Nah, gimana nih caranya nih biar dia bisa sejajar ya, karena ini yang atas kita udah pasang ke parent gitu, dan yang sebelah kiri kita pasang gitu si chainnya ke parent juga gitu, sehingga ini dua-duanya udah keset nih. Jadi kalau kita lihat ya di teks kedua gitu, yang isinya kita bisa set last name, ini end of-nya parent, top of-nya udah parent. Ini start of-nya parent, top of-nya udah parent. Terus gimana nih biar bisa sejajar gitu ya.
Caranya adalah teman-teman tekan kontrol di kedua view ini, kemudian klik kanan, pilih chain, kemudian klik horizontal chain. Nah, maka dia akan otomatis saling mengisi ya, kurang lebih seperti ini, dan akan otomatis langsung sejajar. Nah, kalau rekan-rekan lihat di studi kasus itu selalu ada margin ya, kita bisa pasang juga tuh marginnya. Misal kita pasang marginnya 12 dp gitu. Oh, oke. Ini sebaiknya kita tidak dulu memasang di area sini. Mungkin kita bisa pasang value-nya dulu ya di sini untuk demand-nya dulu, biar lagi-lagi biar rapi aja. Demand, kemudian demand name, count demand 12 dp, kita tutup, pasang 12 dp. Ini selanjutnya kita bisa pasang 18, kita pasang 24, kita bisa pasang 32. Oke, ini untuk set demand ya. Nah, kita punya dua layout nih. Bentuknya udah seperti ini, keduanya sudah keset gitu. Nah, maka agar dua-duanya bisa sama rata kembali gitu ya, kita bisa pasang width-nya ini kita set 0 dp ya. Kemudian kita juga bisa pasang untuk ini yang last name edit tag 2 ya. Ini kalau kita pasang nama ID-nya edit tag last name. Kemudian yang pertama kita bisa pasang edit tag first name. Nah, ininya pun kita bisa ganti jadi 0 dp ya gitu. Nah, untuk height-nya kita udah samakan gitu menjadi wrap content saja gitu ya. Ini wrap content saja itu sudah cukup gitu. Oke. Nah, jadi memang di posisi ini agar dia bisa sejajar, teman-teman bisa pakai horizontal center gitu. Nah, namun agar si posisinya bisa sama-sama sejajar ya, dari bisa sama-sama rata gitu, width dan height-nya, kita bisa pasang keduanya ini width-nya di 0 dp ya, dan height-nya normal gitu. Oke. Sip, selanjutnya kita akan bikin birth date. Nah, untuk birth date kita bisa pilih aja ke bawah. Kemudian kita seperti biasa kita ganti ID-nya dulu. Misalkan ID birth date gitu ya. Kemudian untuk layout width sendiri kita bisa pasang ya, karena dia itu ngelebar ke kanan kiri, maka kita bisa set menjadi match parent gitu. Nah, menariknya adalah kita bisa set nih si constraint-nya ke salah satu yang ada di atasnya gitu. Cukup seperti ini saja. Ini kirinya juga kita bisa pasang ke parent paling kiri, dan yang kanan kita bisa pasang ke parent yang paling kanan, sehingga muncul seperti ini. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kita pasang lagi plain text gitu di sini. Terus kita bisa pasang satu lagi adalah button ya. Button kita set di sini. Oke. Di sini untuk keduanya kita pakai mekanisme yang sama gitu ya. Jadi yang sebelah sini kita set ke paling kiri, atasnya kita set ke name yang ada di atasnya. Kemudian ini button bisa ke paling kiri, yang atasnya kita bisa set ke edit tag yang ada di atasnya, yaitu birth date gitu ya.
Nah, ini untuk birth date di sini kita bisa panggil aja string birth date gitu. Nah, itu birth date udah. Kemudian yang di sini stringnya kita bisa ganti jadi string country. Oke, untuk button sendiri kita bisa ganti stringnya menjadi apply. Oke, nah udah nih. Selanjutnya, oh ya ini kasih ID dulu. Kita kasih ID edt apa nih? Country ya. edt underscore country. Kemudian kita bisa pasang dulu mereka berdua ke dalam horizontal chain ya, sehingga sama rata. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat ya, sama rata dari sisi kiri kanan gitu dan di antara jeda yang ada di sini. Namun kalau kita mau sesuaikan gitu, dilihat dari yang ada di layar, maka kita bisa set width yang ada di sini menjadi 0 dp lagi, dan kita bisa apply juga button apply-nya menjadi 0 dp juga gitu. Nah, seperti ini. Jadi sudah terpantau dan terlihat ini sudah sama rata gitu ya. Apa yang muncul di sini gitu. Oke, ini kurang lebih first name, last name, birth date, country, serta tombol apply yang ada di studi kasus. Ini sudah selesai menggunakan constraint layout gitu ya. Ini kalau kita coba cek gitu di device-device yang lain, ya tampilannya akan coba menyesuaikan kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, ini kalau rekan-rekan ingin menambahkan margin ya di kanan kirinya gitu, maka ini misalkan kita bisa margin start gitu 12, maka dia akan ngegeser sebelah kirinya. Kemudian yang kanannya kita pengen geser lebih ke dalam, tapi dari kanannya kita set N gitu. Kemudian untuk yang tengah-tengah misalkan margin startnya 12 dan margin N-nya 12 juga gitu. Nah, ini langsung akan menyesuaikan, ada jarak gitu. Dan yang terakhir country, kita kasih margin startnya 12, lalu si button kita bisa pasang margin N ya, margin N 12 dp gitu, sehingga ya desainnya bisa lebih rapih lah ya. Di atasnya kita bisa pasang juga misalkan margin top 12 dp dan sepaket gitu, harus sama dengan ini margin top 12 dp gitu, sehingga desainnya akan tetap mengikuti. Begitu juga dengan ini, kalau kita mau kasih jarak lagi margin topnya 12 dp boleh. Button ini juga bisa dikasih margin top 12 dp, dan button yang paling bawah juga kita bisa set margin top 12 dp. Nah, seperti ini, sehingga kita punya tampilan yang sedikitnya lebih rapih lah ya, antara satu desain dengan antara contoh dengan yang ada di kanannya ya. Oke, nah seperti ini hasil akhir untuk project ke-1. First name, last name, birth date, country, and apply. Oke. Selanjutnya dari project pertama ini kita bikin project baru ya untuk mengeksekut studi kasus kedua nih yang lebih kompleks ya, adalah info detail dari anime yang akan kita buat satu halaman seperti ini. Oke, kita bikin aja project baru gitu, atau ya kita hapus aja lah ya yang udah kita bikin di sini gitu ya, sehingga isinya kurang lebih menjadi seperti ini saja. Oke. Ya, kita udah punya nih polosan lagi, desain yang kosong. Kita punya ID main gitu di sini, namun isinya masih kosong gitu. Nah, kemudian kita lihat nih dari contoh yang ada di sini gitu, hal apa yang kemudian harus pertama kali kita kerjakan gitu ya.
Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa melihat ya, wah ternyata project ini tuh kayaknya sih nggak akan bisa satu halaman gitu. Kayaknya dia harus lebih dari satu halaman, tapi dia bisa di-scroll gitu ya. Gimana caranya? Nah, kita udah punya basic awal constraint layout kan, seperti ini gitu. Nah, kita pakai yang namanya scroll view sebagai base view gitu di root awalnya. Nah, karena scroll view itu hanya bisa bekerja di satu anak saja. Jadi dia sebagai parentnya dia hanya boleh punya satu anak aja. Nah, constraint layout kita bikin jadi anaknya gitu. Sehingga nested layout itu tidak akan terjadi lebih mendalam gitu ya. Jadinya nestednya hanya berlaku untuk scroll dan constraint layout saja. Scroll view dan constraint layout saja. Yuk kita mulai. Teman-teman bisa ketikkan scroll view dan otomatis dia akan mengikuti seperti ini ya. Di sini kita bisa kosongin, kita tutup dulu aja scroll view-nya seperti ini. Dan kalau teman-teman mau tutup lagi di sini kita bisa tutup scroll view. Nah, syarat untuk menjadi base parent dari layout itu harus punya yang ada di sini. Nah, minimal segini, kita copy, kita paste ke bagian atas ini. Kemudian with head-nya kita bisa isi, dan tools konteksnya kita juga bisa copy ke atas, paste, kemudian kita bisa delete tools and context yang ada di sini. Oke, kita rapihkan halamannya. Kalau di MacBook ada Control Command L. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat kita udah punya scroll view nih sebagai orang tua ya. Kemudian kita punya constraint layout yang dia width and height-nya match parent, serta kita juga ditutup juga dengan si constraint layout juga. Nah, kalau sekilas ya di sini nggak akan kelihatan apapun ya, karena memang base-nya scroll view gitu. Cuman anaknya adalah constraint layout. Sekarang kita langsung aja nge-design gitu ya. Nah, kalau di sini scroll view size validation, click the badge for detail. Jadi di sini kita bisa pasang badge gitu ya untuk melakukan scroll view, terutama untuk headnya. Nah, artinya yuk kita lanjutin aja prosesnya dulu karena headnya bentuknya masih match parent dan isinya masih kosong. Oke, kita mulai dari banner atas dulu teman-teman. Cara untuk memasukkan image ke dalam Android Studio Project itu adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa klik view, kemudian di sini ada namanya tools Windows, kemudian teman-teman bisa pilih namanya resource manager gitu. Nah, di sini ada macam-macam ya resource manager. Ada masukin image, color, masukin layout, map untuk icon launcher gitu ya. Jadi kalau mau nge-custom icon launcher di sini. String yang tadi kita udah bikin itu bisa juga ditambah langsung di sini pakai GUI gitu ya. Ini kita bisa aja langsung nih nambahin string value gitu. Misalkan resource name-nya atau nama variabelnya adalah one_piece gitu ya. Dan isinya adalah one piece. Ini udah nih kita isi, udah bertambah. Kita tambahin nih teks-teks yang lain yang akan kita gunakan ya. Misalkan rent gitu, isinya rent. Kemudian kita pasang lagi ada buy. Ini saya mencoba pakai opsi kedua ya untuk memasukkan teks selain cara yang pertama gitu. Nah, ini rent buy udah masuk gitu. Terus kita pasang selanjutnya ada apa tuh rating gitu, dan isinya adalah 4,9. Ada juga family, berarti ini tuh misalkan type gitu ya, tipe dari filmnya misalkan family. Kita juga ada percentage gitu, kita kasih nama aja, nama variabelnya percentage, isinya 97%. Dan terakhir ada familiarity ya,
Anggaplah nama variabelnya familiarity dan value-nya adalah similar. Terakhir kita punya lorem ipsum nih, panjang banget ya. Nah, di sini kita cari dulu aja ya teks lorem ipsum. Oke, kita pakai teks lorem ipsum. Anggaplah kita copy lah ya teks yang panjang gitu di sini, atau kita tambahin panjangnya lagi gitu dengan ngambil teks yang di bawah ini. Kita oke. Sip. Selesai. Nah, itu kita udah masukin teks tuh ya. Nah, kalau di sini kita mau masukin image gitu. Ini pilihin aja ke drawable, kemudian kita pilih nih. Nah, ini bisa macam ya, bisa image asset, bisa vektor. Nah, fitur ini dan bisa juga drawable resource file ya. Kalau kita mau nge-import custom UI tapi bentuknya coding gitu, itu bisa pilih yang ini. Kalau kita mau menjadikan image-image yang kita itu aset yang ke generate gitu jadi icon, itu bisa pakai image asset. Kalau mau masukin yang spesifik icon bisa bikin vector asset, tapi kalau mau masukin image yang lebih umum bisa import drawable. Nah, di sini kita masukin dulu ya. Ini saya udah download ada beberapa gambar gitu. Nah, jadi kita bisa masukin, terus kita juga tambahin ya. Ini ada bannernya gitu. Nah, di sini kita ganti dulu nama variabel yang ada di sini, misalkan ini jadi IC animenya, IC movie-nya, atau kita sebutnya IC thumbnail lah ya. Di sini adalah IC banner gitu. Jadi kita kasih nama variabel yang custom. Habis itu di next, kita punya 2, habis itu import. Oke, selesai kita mengimport. Selanjutnya kita kembali ke resource yang ada di sini dan tara, teman-teman bisa lihat di folder drawable kita udah punya IC banner dan IC thumbnail. Itu ya, itu cara memasukkan image ke dalam layout. Oke, selanjutnya kita masukin nih. Karena dia bentuknya image gitu, maka kita bisa masukkan image view gitu langsung ke bagian atas sini. Nah, karena kita udah masukin nih IC banner ya, kita langsung aja pilih IC bannernya. Oke, wait, saya cek dulu apakah sudah masuk. Oh, ternyata belum. Saya drag lagi coba. Oke, kita drag dulu. Coba lagi IC banner dimasukkan. Oke, di konteks ini belum bisa masuk ya. Kita coba dulu pakai icon avatar ya. Oke, wait. Oke, sepertinya ini ada kendala di no speakable text present. Oke, sip. Oke, kita tahan dulu inisialisasi scroll view-nya ya. Jadi kita tahan dulu, kita pindahin lagi sebaris ini ke dalam constraint layout-nya. Oke, scroll view-nya kita delete dulu, kita pasang nanti untuk di akhir ya, tapi kurang lebih konsep scroll view itu seperti itu. Oke. Ya, kita lanjut. Kita masukkan image view-nya ke sini dan kita udah bisa masukkan image. Nah, udah ada ya. Nah, jadi di sini tentu kalau dia ada di atas ya kita bisa langsung set dulu mungkin ya ukurannya. Kita bisa pasang misal karena ini wrap content, kita bisa pasang misalkan width-nya 0 dp, height-nya kita maksimalkan aja di 250 dan kita pasang nama variabelnya adalah img banner misalkan gitu. Oke. Nah,
belum punya constraint dia, maka kita pasang dulu constraintnya. Yang sebelah kiri langsung ke parent gitu, yang sebelah atas langsung ke parent juga, yang sebelah kanan ini kita tekan dulu ininya dan arahkan ke kanan juga. Oke, kalau mau make sure teman-teman bisa set di sini. Kita lihat ya, constraint N alias paling kanan ke parent, constraint top ke parent, dan yang paling kiri ke parent. Kita punya SRC Compact gitu, itu namanya IC banner. Nah, kemudian banner ini kita bisa set scale type-nya ya, center crop, agar dia bisa memenuhi area gitu. Selain SRC Compact, kita juga bisa pakai SRC biasa juga ya teman-teman, untuk kemudian kita panggil nih driver IC bannernya gitu. Nah, ini sama aja sih gitu untuk pemanggilan ya. Oke, kita udah punya banner. Selanjutnya kita akan pasang image lagi ya ke sebelah sini. Ya, kita bisa pakai IC thumbnail gitu untuk memasukkan ke sini. Kita paste aja. Nah, ini cukup besar ya IC thumbnailsnya, maka kita custom dulu ukurannya agar sama rata gitu. Kita bisa pasang misalkan si nama ID-nya itu misalkan image thumbnail ya. Nah, untuk width-nya kita bisa pasang misalkan 150, untuk height-nya kita bisa pasang 200, misal seperti itu ya. Oke, nah udah nih, kita udah pasang image-nya di sini, atau kita gedein lagi dikit lah ya, 230 misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Nih, udah nih, image-nya udah kita set ke dalam sini. Dan ya kalau kita mau dia lebih padat, karena kan di sini ada area kosong ya, itu kita tinggal tambahin aja di dalam codingnya scale type gitu. Terus scale type-nya kita bisa pasang center crop lagi sehingga padat masuk gitu. Oke, selanjutnya kita bisa pasang thumbnails yang ada di sini itu ke atas ke bawah dulu ya gitu. Nih, kita bisa pasang ke paling atas ke parentnya, dan yang di bawah juga kita pasang ke parentnya. Nah, yang menariknya adalah yang ini teman-teman, yang kiri gitu. Yang kiri, constraint kiri kita bisa set ke kiri atas yang ada di bannernya gitu, biar dia ngelingnya langsung ke bannernya gitu. Kita set ke banner ke sebelah kiri, dan yang kanan juga kita bisa set ke banner yang ke paling kiri gitu. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, nah kita ulang ya, kita coba ulang. Nah, ini kan udah nih yang atas ya, kita kelihatan constraint-nya udah jadi warna biru gitu. Kemudian kita set lagi ke bawah, artinya dia parent ya, ngambil di bawahnya, habis itu udah gitu ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri kita tekan, arahkan ke titik yang ada di sebelah kiri. Kemudian otomatis nih kalau kita nge-shift ke sini, dia ada pilihan dulu. Nah, kita itu kan kalau mulai dari kiri kan berarti start gitu ya. Dan ini nama ID-nya adalah image banner gitu. Image banner kalau sebelah kiri artinya start, berarti kita arahkannya ke sini. Nah, gitu ya. Selesai. Maka ini pun sama ke kanan, arahkan ke area yang lingkaran ini juga sampai dia mengeluarkan pilihan. Dia ini adalah image banner sebelah kanan, berarti N, berarti kita pasangnya yang ini gitu. Nah, setelah kayak gini selesai, kita langsung bisa pakai bias. Nah, ini dia. Bias ini kita bisa langsung arahkan sesuai yang kita mau gitu. Misalkan kita pengen tengah-tengah ya, seperti ini. Nah, maka biasnya ada di posisi 026 gitu. Dan ini kirinya cukup lah ya. Kalau mau digeser dikit, ya kirinya ini kita bisa otak-atik juga gitu. Namun ini karena udah di fix gitu, ngikutin ukuran banner, jadinya seperti ini gitu. Oke, selesai sampai sini. Selanjutnya kita akan menambahkan text view one piece, dan di sini ada sebuah icon image ya gitu. Oke, kita masukkan aja ke sini teks one piece
ID-nya adalah txt title misalkan gitu. Terus kita kasih teksnya ini string tapi isinya One Piece misalkan gitu. Oke. Nah, untuk ukuran teks yang ada di sini kita bisa update juga ya ukurannya yang ada di sini. Itu kita bisa pasang misalkan si teksnya. Nah, kalau teks ini kita kan harus pakai ini ya, harus pakai SP gitu. Nah, maka teman-teman bisa menambahkan dulu gitu si string ini, misalkan satu buah string yang dimennya itu jadi SP gitu. Misal kita pasang aja lah yang tengah-tengah deh, yang ini dulu. Tinggal ganti aja namanya jadi SP dan ini juga ganti jadi SP. Oke. Kita langsung set gitu, add text size, itu kita punya dimen 24 SP yang ini. Nah, jadi ukurannya agak gede lah ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa pasang si ininya image-nya nih, image download-nya gitu. Nah, teman-teman bisa pasang image view lagi di area sebelah kanan ini. Nah, namun ketika di sini kita langsung bisa pilih nih image-nya gitu ya. Sementara kita pakai avatar dulu gitu. Teman-teman, tapi kalau teman-teman mau langsung ganti itu boleh ya gitu. Bisa langsung ganti itu boleh, tapi kalau kita bisa pakai avatar dulu untuk uji coba. Nanti tinggal diklik 2 kali untuk image avatarnya dan kita bisa ganti nih si image avatar ini gitu dengan icon yang kita butuhkan misalkan gitu. Caranya adalah ya di sini teman-teman bisa import vektor asset gitu. Kemudian di sini teman-teman bisa cari download ya. Misalkan cari icon download, ada nggak ya? Oke, nanti di history yang ada di sini kita bisa cari gitu icon yang relevan. Ini kalau teman-teman mau ngambil dari lokal juga ini bisa ngambil di sini. Ini karena default gitu, kita bisa pilih aja gitu sesuatu yang ada di sini. Misal icon Android defaultnya warnanya bisa kita ganti ya, karena warna putih itu FFFF, jadi kita bisa langsung ganti jadi FFFF seperti ini dan kita klik next, dia udah ada Android ini sebagai ID gitu. Terus kita bisa attach ini ke sini ya. Nah, ini dia. Jadi secara icon udah ada di sini ya, kita simpan aja di sini. Oke, misal ukurannya kita agak gedein ya, misalkan segini gitu. Width sama height-nya sejajar ya. Kalaupun enggak apa-apa sih. Kita bisa set juga wrap content. Nah, setelah beres kita mengupload dua hal ini ya. Memasukkan dua hal ini, ada teks, ada image. Selanjutnya kita bisa pasang chain gitu. Pertama kita bisa set dulu yang kiri sebelah sini selalu ada di sebelah kiri yang ada di sini ya. Gitu. Terus satu lagi sebelah kiri yang ada di sini juga kita bisa selalu set ke selalu sebelah kiri dari image yang ada di sini. Sehingga dia akan selalu punya fix gitu value ke sebelah kiri yang ada di sini. Ya kalau udah ada kiri, atasnya juga harus nempel dong gitu ya. Atasnya juga harus nempel. Nah, maka untuk atasnya sendiri nempelnya kemana? Nempelnya ini kita bisa set ke image yang ada di sini. Oke. Selanjutnya sini juga kita bisa set ke sebelah kanannya. Terus kita bisa set juga yang kirinya ke sini agar sejajar, dan kita juga bisa set dia ke atasnya
atasnya kemana, top image banner yang bottom gitu, sama-sama ada yang di sini. Nah, karena ini nggak sejajar, kita tinggal tekan kontrol, kemudian klik kanan, pakai chain dan create horizontal chain ya. Nah, setelah dapat horizontal chain, kita coba dulu pakai ini ya. Oke. Nah, kita udah set, kita punya dua nih, udah sejajar ya. Jadi text ini udah nembak gitu. Oh ya, ininya sorry, ini harus diubah, posisinya harus nembak ke atas ya si chainnya. Kita ganti dulu. Ini untuk teks, untuk constraint top. Nah, ini untuk constraint top dari One Piece ini sudah masuk ya. Namun constraint top dari tulisan One Piece ini dia harus nembak ke bottom off gitu. To bottom off dari si image yang ada di atasnya ya, yaitu image yang ada di sini. Kemudian ini juga harus attach ke atas yang ada di sini. Oke, ini banner udah, N udah, yang sebelah kanan ya, yang ini juga sudah. Habis itu topnya ke bottom off, image view, ID image view. Oke, dua-duanya udah. Terus yang sebelah kanan, udah. Nah, ketika udah seperti ini, selanjutnya adalah tinggal bawahnya nih. Bawahnya kita set ke masing-masing bawah yang ada di image ini gitu. Nah, ini ke sini, yang ini juga kan masih kosong nih, kita set ke sebelah sini. Nah, sehingga dari aset yang kita punya gitu, kita ini bisa pasang ya horizontal chainnya spread misalkan. Ini kita sejajarin dulu. Pakai chain, terus align dulu ya. Kita align lagi. Alignnya oke. Ya, kita udah punya teks seperti ini, di mana dia udah sejajar dengan apa yang ada di kanannya ya. Nah, atau kalau teman-teman mau pakai cara yang lain gitu agar dia tampak ini udah nih sejajar gitu, ini juga udah sejajar, namun ini belum bisa muncul ya. Nah, teman-teman bisa pasang namanya ini ada nggak ya? Oke, ini bisa juga pakai baseline sih. Ini kita bisa pasang show baseline ya. Kemudian ini kita bisa set juga baseline-nya ke sini, sehingga nanti posisi dari baseline yang kemudian jadi acuan ini akan mengikuti gitu baseline yang kita otak-atik posisinya gitu. Oke, itu kalau kita mau pakai baseline. Ya, nah ini ada langkah yang lain juga gitu ya untuk mengupdate hal yang ada di sini. Misalkan kita delete kembali gitu, ini ada cara yang lain. Yang pertama, kita bisa kembalikan dulu view-nya ke sini. Kita pakai text view dulu, kita set ke sini text view-nya. Kemudian kita bisa set
image view ke sini untuk mengganti icon, dan kita langsung kasih iconnya ada di sana. Nah, di sini seperti yang tadi udah di shade gitu, jadi ini ke kiri dulu, terus ini yang kirinya juga dipasang ke sebelah kiri agar dia selalu ada di sebelah kiri. Terus yang kanan ini kita set ke kanan ya. Kemudian ini langkahnya adalah kita pasang ini ke sebelah kiri gitu, sehingga muncul chain seperti ini. Namun belum selesai, di sini kita bisa langsung langkahnya adalah menggunakan chain create horizontal chain. Nah, sehingga udah deh, dia ngelink. Setelah ngelink, kita pasang ininya nembak ke atas sini gitu, dan atasnya juga sama, kita nembak ke sini sehingga sejajar. Kemudian yang bawah ini kita set ke gambar yang ada di sini, serta yang bawah ini pun kita set ke gambar yang ada di sini. Nah, maka selesai gitu, sejajar ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Itu cara kedua ya gitu. Cara kedua yang bisa dibilang mungkin lebih lebih cepat ya gitu ya. Kita pasang ini nama ID-nya txt title, dan teksnya kita ganti jadi sorry, terlalu besar. Txt title kita ganti ininya jadi string dari One Piece ya. String dari One Piece. Kemudian udah selesai. Oke, selanjutnya ya ini kalau ukurannya kita mau gedein ya teman-teman bisa melakukan penyesuaian ukuran lah ya. Itu kita bisa lihat atribut-atribut yang ada di bawah ini. Nah, ini ada text size, kita pasang misalkan text size-nya 24 gitu ya, jadi agak besar gitu teksnya. Oke, selanjutnya adalah kita masukin dua button. Maka teman-teman bisa drag and drop aja button ke bawah ini. Di sini juga langsung. Nah, untuk button ini ya karena dia ada di kanan kiri, saya pengen dia sejajar lah ya. Nah, ini tinggal di drag and drop aja. Dan kita pilih pakai control. Habis itu kita lakukan klik kanan, pasang chain, create horizontal chain, sehingga ukurannya sama rata ya, kiri kanan gitu. Udah, setelah itu kita pasang nih kiri kanannya udah, atasnya kita tembak ke image yang ada di sini. Ini juga kita bisa pasang tembak ke atas yang ada di sebelah sini gitu. Habis itu kita bisa set masing-masing margin topnya ya. Misalkan kita set ini 24, ini juga kita bisa set 24 gitu, sehingga punya ukuran yang sama. Oke, di button ini kita bisa ganti aja si string buttonnya menjadi string ren gitu. String ren, dan satu lagi kita punya selain ren adalah by gitu, string by. Oke, button selesai. Selanjutnya kita akan coba masukin text view ya. Kita masukin text view 1, 2, 3, 4 gitu. Kita punya 4 text view yang harapannya tuh si text view-nya tuh kalau kita pasang sejajar ya. Caranya gimana? Sama kayak tadi gitu. Kita bisa pasang chain-nya aja dulu. 1, 2, 3, 4. Kita tekan kontrol, kemudian kita klik kanan kan gitu. Habis itu kita bisa pasang chain, horizontal chain. Maka sama rata gitu. Tinggal atasnya nih kita set ke salah satu yang ada di button ini ya. Kita bisa pasang ini ke ren, kita bisa pasang yang dua ini ke by, dan yang satu lagi juga ke by gitu. Masing-masing kita bisa set si marginnya, anggaplah 16 ya. Ininya margin topnya. Nah, cara ngaturnya kalau mau cepet nggak masuk ke dalam coding ya itu di sini gitu. Ini kita bisa atur 16. Oke, setelah selesai udah deh, kita bisa custom dulu ya si teksnya. Teks pertama adalah mengenai rating, teks kedua ini adalah tentang type gitu, teks ketiga ini adalah tentang percentage gitu,
Jadi di sini ada string, kemudian ada percentage, dan yang di bawah ini ada string yang isinya familiarity. Oke, selesai. Ini untuk area yang di bawah ini. Selanjutnya kita tinggal pasang lorem ipsum. Lorem ipsum teman-teman bisa pasang text view misalkan di area tengah ya. Kita bisa pasang topnya ke salah satu teks gitu yang ada di sini. Bottomnya kita pasang ke parent, kirinya ke parent, kanannya juga ke parent. Nah, karena ini kita ini belum nempel ya ke parent. Oke. Nah, karena text view ini akan berisi lorem ipsum yang cukup panjang, maka kita set di sini value dari lorem ipsum. Nah, langsung muncul deh gitu ya. Cukup panjang gitu ya. Nah, maka di sini ini agar lebih kelihatan lagi ya. Kita pastikan dulu yang di atas itu nyambung gitu ke area yang di bawahnya siapa gitu kan ya, agar dia nyambung gitu bahwa dia itu ada di bawahnya posisinya siapa. Nah, maka pastikan yang atasnya ini dia udah ke set ya, ada di bawahnya siapa, masuk di sini. Kiri kanannya juga udah. Terus si teksnya di dalamnya kita bisa tambahin ya. Untuk text view ini kita bisa pasang pakai padding misalkan 12 dp gitu, agar ada jarak gitu di antara internal teksnya. Oke, nah untuk banyaknya data sendiri ini kan kita set wrap content ya. Nah, ini kita bisa banget di set jadi 0 dp sama 0 dp karena ini kontennya cukup banyak. Tapi kalau nanti kita pakai scroll view itu kita bisa ganti lagi jadi wrap content. Yuk kita tinggal ganti lagi teksnya menjadi string lorem ipsum. Ya, seperti ini. Oke. Sip. Secara overall sudah terlihat ya hasil akhirnya seperti ini. Nah, sudah sesuai ya. Ini ada One Piece, ini ada ikonnya, kemudian ada Ren, ada Bai, ada masing-masing ininya view-nya ya. Nah, maka sehabis ini yang harus kita lakukan adalah mengganti gitu yang ini. Kalau kita running ya, kita coba running nih menggunakan handphone. Sebelum menggunakan scroll view ya, kita tampilkan dulu device. Kita tampilkan dulu device seperti biasa. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba running ya codingan yang udah kita bikin ini gitu. Bagaimana hasilnya? Oke, Gradle sedang running. Ya, sambil menunggu Gradle, jadi cukup kompleks gitu layout yang kita buat. Yang menjadi kunci itu adalah chain ya, chain serta constraint yang kemudian teman-teman bikin. Nah, kurang lebih hasil akhirnya jadinya seperti ini gitu. Sudah berhasil, namun kita bisa lihat gitu ya, handphone yang layout yang kita pakai ke handphone itu mentok nih, nggak bisa di scroll ke atas kiri, ke atas ke bawah ya gitu, nggak bisa di scroll ke atas ke bawah gitu. Nah, maka solusinya adalah kita bisa ganti base-nya ke dalam scroll view gitu ya. Kita bisa ganti base-nya ke dalam scroll view. Gimana caranya? Nah, maka di sini kita bisa bikin dulu ya scroll view di bawah sini lah ya, atau di atas deh. Kita bisa bikin di atas. Ini ada scroll view. Terus kita pasang ini
ini kita copy aja langsung ya. Kita copy aja langsung. Ini kalau ada buka, kemudian scroll view-nya kita harus tutup juga gitu. Nah, seperti ini. Kita gini dulu. Seperti yang tadi ya, langkah yang sudah dilakukan, ini kita copy segini, kita paste ke bagian atas scroll view sampai sini, set. Kemudian di bawah ini kita delete segini, set. Dan ini tools context main activity-nya juga kita delete gitu. Habis itu ini kita pasang di atas, dan scroll view ini kita bisa pasang di yang paling bawah gitu. Oke, kita Ctrl Command L, atau kita coba rapihkan ya si layoutnya. Nah, jadi teman-teman udah bisa lihat bahwa ini scroll view ya, dia itu parentnya dan hanya boleh punya satu anak gitu, anaknya si constraint layoutnya. Untuk layoutnya sendiri ini kita udah sejajar semuanya ya, nggak ada nested gitu, semuanya udah pakai konsep constraint dan chain gitu, dan ditutup dengan constraint layout serta scroll view lagi. Nah, karena dia scroll view, jadi kita nggak usah set si teks yang panjang ini jadi 0 dp ya. Kita bisa kembalikan lagi ke wrap content aja sesuai isi yang direturnkan melalui si API nantinya ya. Sehingga kalau teman-teman lihat nanti dia akan nge-scroll ke bawah gitu ya. Ini secara visualisasi yang ada di desain ya, seperti ini nih konteks scrollingnya. Nah, sekarang kita coba running ya ke aplikasi. Oke, kita coba ya scrollingnya. Nah, udah jalan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah desain menggunakan constraint layout gitu, rekan-rekan, dimana ya tampilan sekompleks ini hanya memiliki nested yang cukup minim ya. Ada scroll view dan constraint layoutnya pun ini sejajar semuanya gitu. Oke, baik, sekian dulu mungkin ya untuk video studi kasusnya. Jadi ini udah di-compile menggunakan metode constraint layout di dalam layoutingnya. Untuk selanjutnya kita akan coba bahas mengenai data binding. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.